Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 21 September 2024, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari yang adalah berkat Tuhan ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang selalu menuntun perjalanan kehidupan. Di hari ini, kami hendak baca lagi kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa dalam kuasa Roh Kudus, agar kami memahami setiap firman yang hendak kami baca bahkan renungkan di saat ini lewat renungan harian keluarga. Ampun kami dari salah dan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Efesus, pasalnya yang keempat dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan ditulis demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian kebenaran firman kita renungkan dengan tema rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Sebagai keluarga besar dan keluarga adalah gereja kecil. Berhubung dengan pertumbuhan, keduanya sangat membutuhkan hal itu. Sama seperti gereja atau setiap anggota dalam tubuh Kristus perlu mengalami pertumbuhan. Demikian juga keluarga atau setiap anggotanya harus bertumbuh. Nah, sebab gereja yang terus-menerus terjadi konflik tidak akan bertumbuh atau maju dan tidak menjadi berkat. Jikalau konfliknya tidak dikelola dengan baik dan benar, maka ini berdampak serius. Gereja itu akan mengalami kemunduran, baik dari segi kuantitas atau jumlah, maupun kualitas dari segi dewasa rohani. Tetapi ketika konflik dapat diselesaikan dan Kristus berperan, maka berdampak pada pertumbuhan yang sehat. Nah, sebab kerohanian seseorang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana tingkah lakunya, sikapnya, dan perbuatannya. Jika kita ingin mengetahui kerohanian seseorang, bertanyalah pada keluarganya dan gereja atau persekutuan yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, firman Tuhan di saat ini berbicara tentang pertumbuhan seluruh tubuh yang dikerjakan oleh Kristus dan oleh setiap anggota. Peran sentral Kristus dalam pertumbuhan terlihat dengan jelas melalui berbagai cara. Frase daripadanya lah menegaskan bahwa kesatuan dan pertumbuhan bersumber dari Kristus. Peran sentral Kristus dalam pertumbuhan tujuannya rapi, tersusun, dan terikat menjadi satu. Keduanya atau kedua hal tersebut saling melengkapi, yang satu dari metafora bangunan, satu lagi dari anatomi tubuh manusia, di mana penekanannya yang satu kesesuaian dan yang lain kesatuan. Hubungan dengan pertumbuhan, orang percaya berperan pertama sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Makna pekerjaan bukan sekedar asal bekerja, namun lebih mengarah pada kuasa yang sedang bekerja, penuh keseriusan dan berdampak. Pekerjaan tersebut melibatkan tiap-tiap anggota secara bersama-sama. Tidak ada satupun anggota yang menganggur, tidak ada yang menjadi petarung tunggal dan makan tulang. Semua harus terlibat dalam pekerjaan. Nah, berhubung dengan pertemuan tubuh Kristus, Paulus menekankan secara komunal atau bersama-sama daripada personal atau sendiri-sendiri. Namun setiap anggota harus memainkan perannya masing-masing. Ketika anggota berperan dalam pelayanan, maka seluruh tubuh akan menerima pertumbuhannya. Kedua, membangun dirinya dalam kasih. Jika tanpa kasih,
maka keberagaman menjadi ancaman. Tetapi dengan kasih, keberagaman menjadi kekayaan. Kasih adalah pemersatu. Kasih tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Sebab tanpa kebenaran, kasih tidak berbeda dengan kompromi tanpa kasih. Kebenaran terlihat kering dan menyakitkan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kesesuaian maupun kesatuan itu anugerah dari Kristus dan terus-menerus dikerjakannya agar menghasilkan pertumbuhan. Kristus tetap bekerja, menjaga gereja, dan hal yang sama berlaku bagi keluarga. Kristus sudah mengatur setiap anggota keluarga sedemikian rupa, baik kesamaan maupun perbedaan antar anggota sudah berada dalam rencana Tuhan. Maka tugas kita adalah membangun keluarga harmonis yang mengoptimalkan kapasitas setiap anggota dan menggabungkannya menjadi suatu kekuatan yang dinamis. Kita cenderung tidak mau menambah pekerjaan dengan membimbing anggota keluarga yang lain supaya optimal. Diamkan menjadi cara kita untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Akibatnya yang berperan secara signifikan hanyalah sebagian anggota. Yang lain seringkali hanya menjadi beban. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun persekutuan ini di dalam dasar Kristus baik keluarga maupun berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kami sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, untuk bersama-sama bekerja bersama dalam pertumbuhan rohani, jemaat, masyarakat, maupun secara khusus keluarga kami. Karena kami semua bergandengan tangan sebagai satu keluarga Kristen untuk membangun persekutuan terus di dalam Kristus. Dan kami percaya bahwa persekutuan yang dibangun di dalam Kristus selalu kuat, selalu diberkati. Dan kiranya juga karena itu kami berdoa, ya Tuhan Allah, Engkau akan terus memberkati kehidupan kami pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, terlebih Jemaat Maranatha Pas Selatan. Karena itu berkati semua komponen yang ada, keluarga, di dalamnya ada suami, ada istri, anak-anak, orang tua, keluarga, bahkan juga komponen yang lain, ada badan pekerja, pelayan khusus, komisi-komisi kerja, semua diberkati, dituntun oleh Tuhan. Termasuk tim multimedia, Tuhan berkati senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terpuji Engkau Tuhan, berkati semua kami yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, baik Jemaat Maranatha Pas Selatan maupun mereka yang setia mengikuti renungan harian keluarga. Yang sedang bergumul dikuatkan iman, dimampukan menghadapi setiap pergumulan apapun itu. Yang ada dalam sukacita iman, biarlah sukacita selalu terarah hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati terus bangsa dan negara kami, pemerintah kami, bahkan pemimpin gereja kami diberkati, diberikan mereka kemampuan hikmat untuk mengerjakan setiap apa yang dipercayakan kepada mereka. Hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Kami percaya tangan kasih Tuhan selalu menopang kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, tetapi ketika ada pergumulan, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan harian keluarga. Semoga ini memberkati, menginspirasi saudara menjalani hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan ungkapan syukur. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa juga subscribe, share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.